Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku, Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film India yang sangat sedih banget. Aku nonton film ini tuh bener-bener sampai mengeluarkan air mata yang banyak banget. So langsung aja ke alur cerita filmnya. Seorang pria yang bernama Inder sedang meminum susu. Ia tinggal di apartemen tua. Ia mendengar di lantai atas sepertinya ada yang sedang mengadakan acara. Di kediaman perempuan yang terlihat culun itu, nampak semua orang sedang bersiap-siap. Gadis itu bernama Saraswati yang biasa dipanggil Saru. Ternyata hari itu akan ada kunjungan dari seorang pria yang akan melamarnya. Saat Saru sedang bersiap-siap, ayahnya Saru mendapat telepon dari pihak keluarga pria yang akan melamarnya. Rupanya, mereka tidak jadi berkunjung karena sudah menemukan wanita yang cocok untuk pria tersebut nikahi. Saru nampak sangat kecewa dan sedih. Begitu pula dengan adiknya Saru, yaitu Kaveri. Dia merengek pada ibunya kalau kakak perempuannya itu tidak jadi menikah, maka acara pernikahan dia dengan pacarnya pun akan diundur lagi. Ia menumpahkan kekesalannya kepada Saru. "Kenapa kau tidak mencari pemuda untuk jadi suamimu sendiri?" Saru menjawab, "Aku diam saja bukan berarti aku tidak punya pria idaman. Tapi jika pria idamanku tidak membalas perhatianku, apa yang harus aku lakukan? Lagi pula aku percaya dengan jodoh yang dipilihkan oleh orang tua." Saat Saru dan ayahnya mau naik lift, liftnya tidak berfungsi. Jadi mereka harus turun tangga. Di sana Saru dan ayahnya melihat pemandangan tidak senonoh, di mana Inder dan kekasihnya sedang bermesraan dengan pakaian terbuka. Tentu itu membuat ayahnya Saru sangat marah kepada Inder dan kekasihnya karena tidak sopan. Saat sudah keluar dari apartemen, ayah Saru mengeluhkan kejadian tadi kepada pengurus komplek. Ternyata Inder dulunya adalah seorang narapidana, pernah membunuh dan dipenjara sejak ia berusia 13 tahun. Ayahnya Saru ingin menendang Inder dari apartemennya, akan tetapi tidak bisa. Soalnya pemilik sebelumnya itu adalah bibinya sendiri, dan tempat tersebut telah dibalik namakan atas nama Inder. Inder bukan anak jalanan, tapi ayahnya sangat berpengaruh di sini, dan dia juga mengerti tentang hukum. Kita tidak bisa menuntutnya begitu saja, kata pengurus komplek. Saru bekerja di perpustakaan. Abimanyu mendatangi Saru dan berterima kasih atas rekomendasi buku yang Saru berikan. Saru sangat menyukai Abimanyu. Hari itu Abimanyu meminta tolong pada Saru. Acara amal di kantornya ini, pemeran beruang tidak bisa hadir. Apakah kau mau menolongku sebagai seorang teman untuk menggantikan peran beruang? Saru menurutinya. Teman kantornya Abimanyu malah menertawakan Saru. "Apa yang ditawarkan oleh Abimanyu sehingga kau mau memakai kostum ini? Pelukan, ciuman, atau apa?" Mereka tertawa dan Saru berlari sambil menangis. Saru menangis di dalam lift. Ketika liftnya terbuka, ia buru-buru memakai kepala beruangnya. Ternyata yang masuk saat itu adalah Inder. Mereka terjebak di lift karena liftnya rusak. Inder yang merasa sangat kepanasan langsung membuka bajunya. Karena masih terasa sangat panas, ia hampir saja melepas celananya. Saru segera melepas kepala beruangnya dan berteriak, "Tolong jangan buka celananya." Inder meminta maaf karena ia kira orang yang dibalik kostum beruang itu lelaki. Saru yang ingin melepas kostumnya merasa kesulitan dan akhirnya dibantu oleh Inder. Inder datang ke tempat Saru bekerja sambil mengembalikan kepala beruang. Ia meminta kepada Saru untuk merekomendasikan buku yang cocok untuk napi yang baru saja keluar dari penjerong 8 tahun yang lalu. Saru segera mencarikan buku yang cocok. Hari berikutnya, Inder mengembalikan buku, tapi setiap kali Inder ke sana, Saru selalu menunduk dan cuek. Itu membuat Inder sangat kesal. Pacarnya Inder pergi meninggalkan apartemen Inder dan memaki Inder. "Aku membencimu, sangat membencimu," di depan Saru dan ayahnya.
Suatu malam pacarnya Kaveri datang membawa teman laki-lakinya yang bernama Arun untuk dijodohkan dengan Saru. Mereka asik berbincang sedangkan Saru hanya diam saja. Rupanya ponselnya Arun tertinggal. Kaveri menyuruh Saru untuk mengejar mereka dan mengembalikan ponsel Arun. Saru menurut. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan antara Sanjay dan Arun. Kenapa kau tega sekali mau menjodohkanku dengan wanita culun dan kuno seperti dia? Aku terpaksa, kalau tidak pernikahanku dengan Kaveri akan diundur. Mendengar itu, Saru sangat sakit hati dan menangis. Ia menyadari bahwa tak ada satu lelaki yang mau dengannya. Saat mau kembali ke atas, Inder melihat Saru mengusap air matanya. Kaveri yang egois malah memarahi Saru. Ia mengatakan, jika kau tak segera menikah, aku akan nekat kawin lari. Sanjay memberi waktu sampai bulan depan. Setelah menikah, ia menyuruhku untuk ikut dengannya ke Amerika atau aku harus melupakannya. Saru berjanji pada Kaveri bahwa itu tidak akan terjadi. Di tempat Saru bekerja, ia menemukan majalah salon kecantikan yang ternyata itu adalah Ruby Malhotra, kekasihnya Inder. Ia mencoba untuk menelpon karena ingin merubah penampilannya. Akan tetapi, untuk bertemu dengan Ruby Malhotra harus menunggu selama 3 bulan. Malamnya Saru kebangun dan diam-diam mengunjungi Inder. Saru memohon supaya ia bisa bertemu dengan Ruby karena ia ingin membuat para pria tertarik dengannya dan demi memenuhi janjinya kepada adiknya. Tiba-tiba saja Ruby datang dengan maksud ingin meminta maaf kepada Inder. Tapi begitu ia melihat Inder di dalam bersama dengan Saru, ia langsung mikir yang tidak-tidak. Inder mencoba menjelaskan sambil menunjukkan majalah yang dipegang Saru. Akan tetapi Ruby tidak mau mendengarnya dan melempar botol minumannya. Untungnya Inder melindungi Saru. Pundak Inder terluka. Saru terus mengikutinya karena merasa bersalah. Inder mau pergi ke apotek dan ada seorang bapak-bapak yang melaporkan kepada polisi karena merasa ada yang tidak beres. Di apotek polisi menghampiri mereka berdua dan mencurigai Inder pencuri, tapi Saru memohon kepada inspektur bahwa ini hanya kesalahpahaman saja. Akhirnya polisi luluh dengan penjelasan Saru dan mengantarkan mereka berdua pulang. Penjaga apartemen melihat mereka berdua dan merasa curiga, bahkan ia membututi sampai depan kamarnya Inder dan melihat Saru ada di dalam kamar Inder. Padahal saat itu Saru sedang memegang obatnya Inder bermaksud untuk memberikannya. Karena Inder tidur terlentang, darahnya jadi mengalir. Saru bermaksud untuk membantu Inder tidur tengkurap dan mengobatinya. Orang tua Saru baru datang dari luar kota, baru saja sampai, ia sudah dikejutkan oleh kabar Saru yang ada di kamar Inder. Awalnya ia tidak percaya, untuk membuktikan itu maka ayahnya Saru dengan penjaga komplek langsung mau menggerebek tempatnya Inder. Sayangnya saat itu Inder dan Saru terlihat sedang berpelukan, maka ayahnya Saru langsung menampar Saru. Inder mencoba menjelaskan pun ayahnya Saru tidak mau dengar. Ayahnya Saru langsung menelpon istrinya untuk meminta pendeta datang 3 hari lagi untuk mengadakan upacara kematian Saru agar Kaveri bisa segera menikah. Karena adat yang sangat kental di keluarganya Saru, ayahnya merasa perbuatan yang baru saja ia lihat itu sangat memalukan dan juga menjijikan. Maka ia memutuskan dengan tegas untuk tidak mau berhubungan dengan anak pertamanya itu lagi. Saru langsung berangkat kerja. Saat di perjalanan ibunya menelpon Saru dan Saru menjelaskan kejadian sebenarnya. Hari itu ia mencari rumah sewaan. Sayangnya ia tidak bisa mendapatkan rumah sewaan hari itu juga. Ia meminta bantuan Inder dan tanpa diberitahu Inder sudah menyiapkan rumah sewaan. Saat sedang mengobrol dengan Inder, Abimanyu mengajak Saru untuk nebeng dengannya karena searah dengan rumah Saru, tapi Saru menolak. Saru dan Inder langsung mengunjungi rumah sewaan pilihan Inder. Saru menyukainya. Keesokan harinya, Saru dan Inder pergi ke pasar untuk belanja perabotan rumah. Di pasar, Saru meminum minuman yang banyak sodanya.
Setelah selesai membeli perabotan, Inder menemani Saru lagi. Di perjalanan, Inder meminta Saru untuk menunggu karena ia mau membeli bir. Dan Saru melihat ada dompet jatuh yang diambil oleh gelandangan. Inder langsung mengambil dompet tersebut dan melihat siapa pemiliknya. Seolah ia mengenal si pemilik dompet tersebut, Inder langsung melemparnya ke gelandangan itu. Tapi Saru berhasil merebutnya kembali. Saru merasa dompet tersebut harus segera dikembalikan karena di dalamnya ada obat. Pemiliknya pasti sakit dan harus meminum obat itu tepat waktu. Tapi Inder tidak peduli dan tidak mau mengembalikan dompet tersebut. Saru mengejar si pemilik dompet dan paman itu berterima kasih kepada Saru. Dan Saru memanggil Inder karena Inderlah yang berhasil merebut dompet itu awalnya. Tapi Inder malah kabur dan mendorong Saru sampai kesakitan. Paman pemilik dompet menolong Saru dan menawarkan mengantarkan pulang Saru, tapi Saru menolak. Malamnya, Inder merasa bersalah dengan apa yang ia perbuat. Ia mencoba mencari Saru ke kontrakan, tapi Saru tidak ada. Ia mencoba mencari ke rumah orang tuanya juga tidak ada. Inder menyusuri setiap jalan sampai ia menemukan Saru sedang duduk sendirian. "Kenapa kau tidak pulang ke kontrakan?" Saru menjawab, "Kau menyuruhku untuk menjauhimu. Jika aku pulang, aku merasa harga diriku jatuh." Inder menyesal dan meminta maaf. Mereka berpelukan. Rupanya ayahnya Saru melihat mereka dari kejauhan. Ini membuat ayahnya Saru semakin yakin dengan keputusannya tidak menerima kembali anaknya. Di perjalanan pulang, Inder menjelaskan bahwa pemilik dompet tersebut adalah ayahnya, dan ia tidak suka membicarakannya. Inder bertanya, "Saru, apakah tidak ada cara lain supaya ayahmu mau menerimamu kembali?" Saru menjawab, "Ada, tapi mustahil jika aku menikah dengan pria keturunan Brahmana dan mempunyai gelar tinggi, pasti ia akan menerimaku. Tapi mustahil karena mana ada pria yang mau menerimaku si bibi jelek dan kuno ini." Inder langsung meminta supir untuk pergi ke Daravi dan mengubah style Saru. There's a magic in your eyes, you turn my world around. Hold me tight, my baby. Saru berubah menjadi sangat cantik. Pasti Kak Ferry, ayah dan ibu akan senang kan melihat penampilanku berubah? Inder mengajak Saru untuk menunjukkannya kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, Saru tidak percaya dengan apa yang ia lihat, karena ayahnya benar-benar menganggapnya sudah mati. Bahkan saat itu mereka sedang mengadakan doa untuk orang mati. Saru langsung pergi sambil menangis. Tapi Saru mengatakan kepada Inder, dia tidak akan menyerah, ia akan mencari pria untuk menikah dengannya. Dan ia mengatakan tidak akan menyia-nyiakan wajah cantik yang diberi oleh Inder. Ini adalah hari pertama Saru bekerja dengan penampilan baru. Semua orang memandang kagum pada Saru. Begitupun Abimanyu. Ia bertanya, "Ada motivasi apa di balik penampilanmu yang cantik ini?" Saru menjawab, "Demi menarik pria bergelar bagus," dan ia langsung pergi. Saru sakit flu berhari-hari, ia tidak masuk kerja. Dan selama Saru tidak masuk, Abimanyu terus mendatangi tempat kerjanya untuk bertemu dengan Saru. Ketika Inder nyamperin Saru, ternyata Saru nggak begitu sakit dan sengaja menghindar dari Abimanyu. Alasannya, dia takut melakukan dan mengatakan hal-hal bodoh di depan Abimanyu. Saru mengira Inder membawa berkas lamaran kerja. Taunya Inder membawa berkas yang berisi pria bergelar tinggi dan keturunan Brahmana yang akan menemui Saru minggu depan. Saru akhirnya masuk kerja dan Abimanyu sudah menunggunya. Abimanyu mengungkapkan perasaannya yang jatuh cinta tiba-tiba saat melihat perubahan Saru. "Kau berhasil menjebak pria bergelar tinggi dan keturunan Brahmana. Maukah kau menikah denganku?" Inder menelpon. Saru dan Inder ketemuan. Inder mengatakan pemuda nomor 8 sesuai dengan kriteria ayah Saru sedang menunggu Saru di restoran atas. Dan Saru menceritakan bahwa Abimanyu tadi melamarnya. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Inder menjawab, "Terima lamaran itu." Dan ia langsung pergi meninggalkan Saru.
Saru meminta Inder untuk menemaninya memilih baju pernikahan, karena ia merasa apapun baju yang dipilihnya terlihat seperti Saru yang dulu. Meski Inder sangat sakit hati melihatnya, tapi ia mau menemani Saru. दिल को नहीं ये गवारा है तेरी दिशा तेरा मेरा. Saru memberikan undangan pertama untuk Inder. Setelah menikah, Saru akan ikut bersama dengan Abimanyu ke Turki. Awalnya Inder hanya diam saja, tapi Saru memohon, "Kalau kau tidak datang, tidak ada yang mendampingiku." Di perjalanan pulang, Inder bertemu dengan ayahnya Saru. Ia berniat untuk memberikan undangan dan memberitahu bahwa Saru akan menikah dengan pria yang sesuai dengan kriteria ayahnya Saru. Tapi ayah Saru malah membuang undangan tersebut. Saru ditemani Inder ke KUA, tapi Abimanyu dan keluarganya belum datang. Teman-teman kantor Abimanyu sudah datang dan memberi selamat kepada Saru. Sedangkan Inder berusaha mencari tahu Abimanyu sudah sampai mana. Teman-teman kantor Abimanyu yang pernah menertawakan Saru kembali menertawakannya. Karena mereka diusir dianggap mengganggu karena antrian yang mau menikah hari itu cukup panjang. Saru berlari sambil menangis. Inder dan Saru mendatangi rumah Abimanyu. Saru bertanya, "Kenapa kau tidak datang?" Rupanya orang tuanya Abimanyu menolak pernikahan ini karena mereka tidak mau menikahkan putranya dengan gadis yang diritualkan sudah mati padahal masih hidup di keluarganya. Saru sangat kecewa dan terpukul. चेहरा चेहरा जब सब्र मिल चेहरा जब न. Saru pergi ke hotel yang sudah ia sewa selama 2 hari untuk bulan madu. Akan tetapi Inder menghalanginya. Tapi Saru kekeh mau bermalam di sana dan mengusir Inder. Jika dia mau pulang ya silahkan. Inder tetap menemani Saru. Saru merusak semua dekorasi dan melamun di kamar mandi. Ia mengatakan, "Hanya kau yang aku punya saat ini." Saru terbawa suasana dan mencium Inder. Meski ingin melakukannya, Inder menolak. "Jika ini diteruskan, besok kau akan membenciku." Tapi Saru memohon dan tetap memaksa. Keesokan harinya, Saru sudah tidak ada di tempat tidur, dan Inder mencarinya. Rupanya Abimanyu datang ke hotel dan meminta maaf pada Saru dan ingin balikan. Saru pergi bersama dengan Abimanyu, dan Saru mengirim pesan pada Inder. "Abimanyu menemuiku. Entah apa yang harus aku katakan padamu, maaf, terima kasih, atau selamat tinggal." Inder sangat kesal tapi mau bagaimana lagi. Inder berencana untuk pindah. Hari itu ibunya Saru mendatangi Inder dan meminta tolong ingin memberikan undangan kaferi kepada Saru. Awalnya Inder menolak tapi akhirnya dia bersedia untuk memberikannya. Inder mendatangi tempat kerja Saru. Ternyata Saru sudah tidak bekerja lagi di sana. Lalu Inder mendatangi kantor Abimanyu dan menitipkan undangan tersebut pada resepsionis. Abimanyu menyusul Inder dan mengembalikan undangan tadi. Ia menjelaskan bahwa sejak gagalnya pernikahan mereka, Abimanyu dan Saru tidak pernah bertemu lagi. Saru sudah tidak tinggal di rumah sewaan pilihan Inder. Inder mencari Saru kemana-mana. Lewat koneksinya, Inder berhasil menemukan Saru yang sedang berada di hutan. Inder memarahi Saru, tapi Saru berusaha menjauhi Inder. "Siapa aku bagimu setelah malam itu?" Saru menjawab, "Tidak ada malam yang wah. Itu hanya untuk melupakan Abimanyu saja." Sejujurnya, Inder sangat kaget mendengar jawaban itu. Dan alasan Saru menjauhi Inder karena pesannya yang terakhir itu tidak dibalas oleh Inder. Meskipun kecewa, Inder tetap saja memberikan undangan kepada Saru. Dan Saru memeluk Inder, tapi ternyata dia pingsan dan mimisan. Inder segera membawanya ke rumah sakit. Ternyata selama ini Saru mengalami sakit parah, ada tumor di dalam otaknya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter selain memberi cairan obat. Umur Saru tidak lama lagi. Dokter menjelaskan tidak ada tanda-tanda Saru sakit keras karena ia hanya mengeluh demam dan sakit kepala saja. Rupanya orang yang pertama tahu penyakitnya Saru adalah Abimanyu. Penyakit ini baru diketahui saat Saru dan Abimanyu cek kesehatan, dan laporan medisnya baru keluar saat pernikahan mereka gagal. Abimanyu mengaku sangat malu dan terpukul jika saja dia tahu lebih awal,
maka ia tidak akan menyakiti Saru. Saat meminta kesempatan kedua kepada Saru, Saru menolak. Dan saat itu Saru meminta supaya Abimanyu tidak memberitahu Inder tentang hal ini. Inder mendekorasi tempat hanya demi Saru dapat menonton acara pernikahan adiknya itu meski hanya lewat rekaman sambil diinfus. कोई चाहा है जैसे कोई बद मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम Inder melamar Saru, menikahlah denganku Saru. Mendengar itu, Saru menolak karena merasa Inder mengatakan itu atas dasar kasihan. Saru menjelaskan memang perjalanan hidupnya ini belum lengkap, tapi ia tidak ingin direndahkan lagi dan mati dengan tenang. Inder memarahi Saru, kau tidak akan mati. Saru merasa restu orang tua itu penting. Ketika ayahnya mengalungkan bunga di fotonya dan menganggap dirinya sudah mati, mungkin dewa telah mengabulkan doanya dengan mendatangkan penyakit ini. Saru kembali ke rumah sakit. Inder sangat terpukul melihat keadaan Saru sambil mabuk-mabukan dan mendatangi rumah orang tua Saru. Ia langsung menyopot bunga yang dikalungkan pada foto Saru. Ayahnya Saru sangat marah dan dibalas Inder. Jangan pernah lagi kau mengalungkan bunga pada foto Saru. Ayah Saru menjawab, jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali dan menerima tamparanmu, jawab Inder. Inder mabuk-mabukan sampai ketiduran, dan ada yang melaporkan dianggap mengganggu. Ia ditahan di kantor polisi dan memohon untuk menelpon Saru. Sedangkan Saru diperbolehkan pulang, tapi dengan syarat dia harus check up ke rumah sakit setiap hari. Dan dia tidak tahu Inder kemana. Inder membuat ribut di kantor polisi karena ia sangat ingin menelpon Saru. Sedangkan Saru tidak tahu mau pergi kemana, dan ia mendatangi perpustakaan tempat ia bekerja dulu. Ia melihat buku yang pertama kali Inder pinjam. Rupanya sejak awal Inder sudah menyukai Saru. Di buku pertama ada tulisan, wanita beruang ngopi yuk. Saru terus mencari buku-buku yang pernah dipinjam Inder. Ternyata banyak pesan yang tidak pernah Saru baca. Akhirnya Inder berlari menuju ke perpustakaan dengan tangannya yang diborgol. Ia diantar oleh inspektur lagi. Saru marah kepada Inder. Kenapa ia tidak bilang kalau Saru adalah pilihan terbaik baginya? Kenapa Inder diam saja ketika Saru mau menikah dengan Abimanyu? Inder menjawab, karena aku bukan pilihan terbaik bagimu apalagi ayahmu. Saru sangat sedih karena kehidupannya dan kehidupan Inder sama-sama malang sebetulnya. Dan Saru meminta Inder untuk menikahinya. Inder memeluk Saru meski tangannya masih diborgol. Rupanya inspektur menguping pembicaraan mereka. Ia datang dan mengatakan waktu bebas bersyaratnya sudah habis. Inder dan Saru hanya bisa menangis sambil menatap inspektur. Lagi dan lagi, inspektur ini menyelamatkan Saru dan Inder. Ia membukakan borgol di tangan Inder dan memberikannya kepada Saru dengan kuncinya juga. Hadiah pernikahan untuk kalian. Malamnya tangan Saru sudah dihias kembali sangat cantik. Tapi bukannya menjadi hari bahagia, Inder sangat sedih begitu pula dengan Saru. Inder, saat aku meninggal nanti jangan kalungkan bunga di fotoku. Tolong kuburkan aku di bawah pohon yang indah dan luas. Ketika kau datang mengunjungiku, aku akan hadir lewat bunga yang berguguran. Saat Saru tidur, Inder hanya bisa memandangi Saru. Inder tidak kuasa menahan kesedihan ini. Malam itu, Inder mendatangi rumah orang tua Saru dan menyopot kembali bunga yang dikalungkan di foto Saru. Ia menodongkan pistol ke ayahnya Saru dan memberitahu bahwa besok ia akan menikah dengan Saru. Keesokannya di KUA, inspektur hadir di acara pernikahan mereka sebagai pendamping dan saksi. Mereka mulai ijab kabul dengan membaca 7 sumpah. Tapi di sumpah yang kedua, Inder tidak bisa karena ia bukan anak yang berbakti kepada orang tua karena sangat membenci ayahnya. Akhirnya tanpa membacakan sumpah, mereka langsung ke prosesi mengalungkan bunga. Bunga belum dikalungkan, ayah dan ibu Saru datang. Ayahnya Saru mengatakan, siapa yang mengizinkanmu menikah? Saru memohon kepada ayahnya untuk dapat menikah dengan Inder hari itu. Dan ayahnya mengatakan,
Pria ini pernah berbicara kepadaku, ia rela membunuh dan mati demi kamu. Tidak ada janji yang melampaui ucapannya. Akhirnya ayahnya Saru memberi restu. Saat menandatangani berkas, pandangan Saru berbayang dan setelah selesai tanda tangan, ia mimisan lalu pingsan. Saru langsung dilarikan ke rumah sakit. Saru meminta orang tuanya untuk masuk. Di sana Saru mengatakan bahwa ia tidak membenci ayahnya, tapi ia sangat merindukan ayahnya. Dokter datang dan ayahnya Saru bertanya, "Dokter, kapan Saru bisa pulang? Kami harus mengadakan pesta resepsi dan kami sudah mengundang seluruh keluarga dan kerabat kami." Dokter hanya diam. Saru bertanya, "Berapa lama lagi sisa waktuku, dokter?" Ayah Saru bingung. "Tidak bisakah sampai Mehdi ini memudar?" Dokter tidak tega menjawabnya dan pergi. Saat itu ayahnya baru mengetahui Saru sakit keras. Ia sangat menyesal dan terpukul apa yang ia lakukan menjadi doa untuk anaknya. Saru meminta abu suci ayahnya untuk ia pakaikan ke dahi ayahnya. Saru ikhlas dengan takdir Tuhan. Inder semakin merasa sedih. Inspektur mendatanginya dan memberikan buku yang pernah dipinjam Saru. Setelah pinjam buku ini, ia ingin buku ini diterbitkan ulang. Ada bunga kering mungkin sebagai tanda ia sudah baca sampai mana. Dan di halaman 65 ada tulisan pensil 1994 sampai 2015. Kira-kira apa maksudnya? Dan di dalamnya ada fotomu dengan ayahmu, ucap inspektur. Inder langsung berlari mengunjungi ayahnya dan meminta tanah taman luas itu untuk jadi miliknya. Ayahnya malah menuduh Inder, "Siapa yang kau bunuh kali ini? Ada noda darah di bajumu." Inder marah dan pergi. Hari itu Inder menceritakan kepada Saru kenapa saat usia 13 tahun ia bisa dipenjara. Sejak kecil ia tinggal bersama dengan bibinya yang sudah dianggap sebagai ibu kandung Inder. Tiba-tiba pamannya datang mendobrak dan mau menyiksa bibinya. Tapi karena melindungi diri, bibinya menghabisi pamannya. Karena ayahnya Inder tidak akan percaya dengan pengakuan bibinya, akhirnya dia mengaku yang menghabisi pamannya adalah Inder. Saat itu ayahnya tidak membelanya sedikit pun, dan itu membuat Inder sangat dendam kepada ayahnya. Tapi Saru meminta Inder untuk berbaikan dengan ayahnya. Inder mengangguk dan menurut. Saru meminta Inder untuk mendekat. "Ucapkan selamat tinggal," tapi Inder menolak. Bolehkah istri pergi tanpa izin suaminya? Inder tetap tidak mau mengatakannya. "Kelak saat kematian menjemputmu, aku akan mendatangimu pertama dengan Mehdi di tanganku. Ucapkan selamat tinggal." Inder tetap tidak rela mengucapkannya. "I love you." Saru menjawab, "Aku sudah membaca semua surat darimu, sekarang aku tidak takut mati. Aku mencintaimu tanpa batasan." Saru menghembuskan nafas terakhir. Ayahnya Inder datang dan mendengar ternyata Inder sudah menikah, dan ia menyetujui tanah makam yang dipinta oleh Inder sebagai hadiah mas kawin. "Aku sudah gagal menyelamatkanmu satu kali. Kali ini menantuku pasti akan aku selamatkan." Inder mengatakan bahwa Saru sudah tiada, dan ia meminta ayahnya untuk melihat Saru untuk yang terakhir kalinya. Saru dikuburkan sesuai dengan permintaannya kepada Inder. Kini Inder sudah menjadi pengacara sukses yang sering memenangkan kasusnya. Dan sampai saat ini, Inder masih merindukan Saru. Itu dia guys filmnya, gimana. Apakah kalian udah pernah nonton film Sanam Teri Kasem? Menurut aku, ini kesedihannya itu bertubi-tubi banget ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila kalian ingin request mau dibawain alur cerita film apa, jangan lupa untuk tulis komentar. Bye!